Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Masih melanjutkan tadabbur kita dari surat-surat yang ada di juz 30. Sekarang masuk kepada surat yang ke-101, yaitu surat Al-Qari'ah. Termasuk surat Makkiyah dan berjumlah 11 ayat. Surat Al-Qari'ah berkaitan dengan surat Al-Adiyat yang tempo kemarin kami sampaikan, yaitu sama-sama bercerita tentang adanya hari atau datangnya hari kiamat. Al-Qari'ah salah satu nama hari kiamat, dan banyak nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran itu, khususnya di juz 30. Di antaranya adalah yang paling populer itu Yaumul Qiyamah, yang artinya di situ ada kalimat qiyam, yaitu berdiri, karena pada hari itu manusia akan berdiri semua di padang mahsyar. Juga ada yang namanya hari kiamat itu as-sakhah, yaitu suara yang memekakkan telinga. Bisa dilihat di surat Abasa, yaitu faida ja'atis sakhah, apabila terdengar suara memekakkan telinga. Juga ada kiamat itu namanya Yaumul Mizan, yaitu hari semua amal manusia akan ditimbang. Dan juga ada yang namanya Yaumuddin, yaitu hari di mana Allah akan membalas semua yang dilakukan manusia di dunia. Al-Qari'ah, yaitu artinya hari kiamat, diambil dari kata qara'a, yaitu qaf ra'ain, yang berarti ketukan yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Allah menyebut mubtada tetapi belum menyebut khabarnya. Ini menunjukkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Sekali lagi Allah bertanya, akan tapi bukan suatu untuk dijawab, melainkan pertanyaan yang mengandung suatu keagungan atau kedahsyatan di hari kiamat nanti. Yaitu tujuannya untuk pengagungan mengenai hari kiamat. Wa ma adraka mal Qari'ah. Kembali di sini Allah menekankan tidak apakah hari kiamat itu dan apakah hari kiamat itu, kembali mengulanginya dengan menggunakan adroka. Kata para ulama, kalimat adroka ini menunjukkan bahwa sesuatu itu di luar jangkauan manusia, sehingga banyak di ayat Al-Quran seperti di surat Al-Infitar itu, wa ma adroka yaumuddin, dan tahukah kamu apa hari pembalasan itu. Juga di ayat yang lain seperti di surat banyak yang ya wa ma adraka itu seperti di malam Lailatul Qadar itu juga sama pakai ma adraka, karena di situ malam yang luar biasa yang di jangkauan manusia tidak bisa menjangkau tentang terjadinya malam seperti itu. Setelah Allah mengulangi penyebutan sampai 3 kali, maka dijelaskanlah bahwa yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan atau seperti aneh-aneh yang berterbangan. Inilah yang dimaksud manusia tidak bisa menjangkau kejadian saat itu, sehingga menggunakan kalimat adroka, yaitu wama adroka. Kal farasil, yaitu manusia bagaikan laron, tidak dikatakan manusia menjadi laron. Ini tidak dipersamakan langsung, akan tapi salah satu sebabnya adalah karena manusia ketika itu banyak yang disiksa, sehingga watakun kal farasil, manusia bagaikan laron aneh-aneh yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung dihamburkan seperti bulu. Al-ihnil itu dalam bahasa seperti bulu, bagaikan bulu domba yang berhamburan, sehingga
Atau ditafsirkan lain seperti kapas yang dihambur-hamburkan, yang sebelumnya menyatu sehingga menjadi ringan. Gunung atau jibal itu seperti dihancurkan oleh Allah seperti kapas, yang padahal gunung itu suatu hal yang luar biasa, yang berat, sehingga menjadi ringan karena tadinya gunung itu dijadikan Allah sebagai pasak di bumi ini untuk memperkuat bumi. Yang disebutkan dalam surat Al-Nahl ayat 15 bahwa dan Dia Allah memancangkan gunung-gunung di bumi sebagai pasak agar bumi itu tidak bergoncang. Akan tapi pada hari itu gunung dihancurkan bagaikan kapas. Begitu ringan seperti kapas. Sehingga tadi kapas yang aslinya menyatu menjadi hancur pada hari kiamat itu. Dulu pernah kami sampaikan di dalam surat Al-Zalzalah itu bahwa yauma yasurun nasu astatal yuru a'malahum, bahwa manusia pada hari itu keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah, perbedaan manusia ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok besar, yaitu kelompok yang taat, dan kelompok yang kedua adalah yang durhaka. Nah, di sini dijelaskan proses terjadinya ketika itu, kemudian dihubungkan dengan ayat selanjutnya adalah fa amma man saqulat mawazinuh wa huwa fi 'ishatir radiyah, dan orang-orang yang berat timbangannya kebaikan di dunia, di akhirat nanti, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Secara umum bahwa timbangan kebaikan yang berat maka dia akan kehidupannya memuaskan. Tapi ada yang berpendapat bahwa mawazinu itu jamak dari mizan, yaitu berupa timbangan. Para ulama memahami bahwa mawazinu ini yang ditimbang adalah bukan banyak sedikitnya perbuatan, akan tetapi ada amal yang berkualitas, amal-amal yang jadi andalan, sehingga akan memperberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Setiap amal soleh ada tolak ukurnya, ada kadarnya, ada klasifikasinya, sehingga mana yang paling memenuhi syarat, maka disitulah akan memperberat timbangan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau selama ini kita menjalankan ibadah wajib kita, kemudian agar timbangan kita itu berat, maka kualitasnya diperbaiki, kemudian di backup dengan amal-amal sunnah, sehingga tadinya yang mungkin ada kekurangan di dalam surat ibadah wajib kita, maka akan diperberat dengan ibadah sunnah. Itu diantara makna dari mawazinuh, yaitu siapa yang berat timbangannya kebaikan di akhirat nanti, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi syatiradiyah. Itulah makna dari mawazinuh. Fi ya diartikan di dalam. Kalau sesuatu sudah di dalam, maka sesuatu akan meliputi semuanya. Fisyati radiyah, dalam kehidupan yang diliputi oleh kebahagiaan memuaskan. Seperti layam baguna an hiwala, maka mereka tidak mau keluar dari tempat yang memuaskan itu. Ini bisa dilihat dari cuplikan ayat di surat Al-Kahfi di akhir. Itulah penghuni surga, walaupun dia di tingkat yang berbeda-beda, akan tapi dia dalam kehidupan yang memuaskan. Kemudian ayat yang paling akhir, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah hawiyah. Ummuhu bisa diartikan sebagai ibu. Dari amma ya ummu, yaitu kenapa ummu itu disebut ibu? Karena tempat menuju. Ibu dinamai ummu karena tempat menuju seorang anak biasanya kembali kepada ibunya. Karena anak selalu menuju kepada ibunya. Kenapa juga imam? Ya, ini satu kata dengan imam. Dikatakan imam karena makmum selalu menuju kepada imam. Imam selalu diikuti oleh makmum. Fa ummuhu, maka kembalinya kepada hawiyah. Ada yang mengartikan ummuhu ini adalah kepala. Ya, ummuhu ini adalah kepala, yaitu roksi. Yang mana orang-orang yang ringan timbangannya kebaikannya, dia akan meluncur kepalanya dulu ke tempat yang hina, yaitu neraka. Juga dinamakan ummuhu roksi, yaitu kepala yang meluncur, yaitu kepala para pendosa yang akan meluncur ke neraka hawiyah. Wa ma adraka hawiyah, wa ma adraka ma hawiyah.
Wa ma adraka mahiyah, apa itu? Tahukah kamu itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Disebutkan dalam hadis bahwa api neraka itu 70 kali lipat dari api di dunia ini. Hari ini yang dirahmati Allah, tentu surat Al-Qari'ah ini terlalu singkat, enggak terlalu banyak yang perlu disampaikan, karena apa? Di antara metode Al-Qur'an adalah mengulang-ulang sesuatu yang sama tapi dengan metode yang berbeda, dengan kabar yang berbeda. Ini intinya adalah kabar tentang hari kiamat. Akan tapi banyak ya di Al-Qur'an itu dikabarkan dengan berbagai macam kejadian. Kalau di Al-Adiyat itu sebagai dikabarkan seakan-akan kuda perang yang berlari kencang, yang menyerang di waktu subuh dengan tiba-tiba. Ada juga dikabarkan dengan suatu goncangan yang dahsyat. Kalau ini hampir diperlihatkan tentang hancurnya alam raya ini. Ini apa? Dan satu pelajaran adalah metode seorang dai, seorang ustadz, bagaimana dia bisa menyampaikan sesuatu yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Yang terakhir sebagai kesimpulan adalah hari kemudian itu adalah ada timbangan, tapi kita tidak bisa membayangkan bentuk fisik timbangan itu. Yang jelas semua amal itu ada tolak ukurnya, ada kualitasnya yang nanti akan menjadi amal andalan yang akan memperberat timbangan kita nanti di hari akhir. Dan ayat ini juga berpesan, sempurnalah amal kita dengan amal-amal sunnah. Kalau nanti kurang sempurna dari amalan wajib, maka amalan sunnah itu akan menutupi kekurangan kita nanti di hari kiamat. Sekali lagi untuk mempertimbangkan kita di mizan nanti. Hari ini yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas dari tadabbur kita dari surat Al-Qari'ah. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.